investasi itu kan cocok-cocokan ya, kayak kamu nyari baju ataupun nyari jodoh gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan, dan jangan lupa untuk investasi di sesuatu yang emang kamu tahu. Dan ya poin lebihnya, daripada investasi bodong ya lebih baik di deposito aja kalau kamu emang susah untuk mencari instrumen investasi yang lain. Hai guys, ketemu lagi di episode bahasan duit. Di episode kali ini aku bakal bahas terkait dengan deposito. Jadi video ini aku peruntukkan buat teman-temanku yang suka nanya apakah deposito bagus, bagaimana skema deposito, bagaimana bunga deposito. Tapi aku sendiri nggak pengguna deposito ya. Oke, kita masuk terkait dengan deposito ini. Kita bicara dulu yang pertama terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari deposito. Pertama, kelebihannya itu adalah deposito dijamin oleh lembaga penjamin simpanan, jadi nggak akan hilang uang kamu. Kedua, risiko kerugiannya kecil karena dia nggak sefluktuatif saham dan lain sebagainya. Jadi buat kamu yang mungkin kurang suka dengan yang rugi-rugi, kayak saham itu kan kadang-kadang bisa rugi gitu, dan deposito ini mungkin cocok buat orang-orang yang seperti itu. Terus yang ketiga, si deposito ini juga bisa dijadikan penjamin pinjaman. Jadi misalnya kamu nggak punya aset lain kayak mobil, tanah, rumah yang dijadikan jaminan pinjaman, kamu bisa menggunakan deposito kamu. Tapi harap diperhatikan ya, untuk poin 3 ini tidak semua bank memberlakukan hal yang sama. Jadi kamu harus cek itu loh, bank mana yang memang bisa dijadikan si deposito ini sebagai penjamin pinjaman. Biasanya kalau kamu mau pakai deposito yang jenis begini, otomatis kamu harus minjem dan deposito di bank yang sama. Jadi nggak bisa misalnya kamu depositonya di Bank Mandiri, kemudian minjemnya di BCA, itu nggak bisa dijadikan anggunan kalau lintas bank seperti itu. Dan biasanya bank tuh akan memberikan pinjamannya senilai 70-90% dari nilai deposito kamu. Itu kelebihan dari deposito. Terus kekurangan dari deposito itu apa? Yang pertama, jumlah uang yang harus kamu taruh itu lumayan gede, langsung berjuta-juta gitu, 5 juta, 10 juta gitu. Jadi bagi aku ada instrumen investasi lain nanti yang aku akan jelasin ya di episode-episode selanjutnya, yang bisa mulai investasi dari mulai 10.000. Terus yang kedua, si deposito ini juga bunganya kecil. Tadi ya, karena emang risikonya kecil, otomatis bunganya kecil juga gitu. Dan biasanya nggak terlalu beda jauh dengan nilai inflasi yang ada. Ya biasanya di angka, misalnya kalau inflasi kita 2,5%, ya berarti si deposito itu di 3,5% atau 4,5%. Dan setahu aku, deposito itu yang paling bagus mungkin di 4,5 sih bunganya ya. Aku belum pernah dengar deposito dengan bunga yang lebih besar daripada itu. Terus yang ketiga, kekurangannya si deposito itu adalah harus ditaruh dalam jangka waktu tertentu. Kebayang nggak sih kamu kalau tiba-tiba butuh duit di bulan-bulan yang itu teh masih didepositoin si uangnya. Jadi kalau kamu memang mau ikut deposito, kamu juga harus menyiapkan si dana darurat itu, karena tadi ya si deposito tidak bisa diganggu dalam jangka waktu tertentu. Adapun misalnya kalau kamu mau mencairkan, nah ini kekurangan yang keempatnya, ada biaya penalti. Kamu misalnya ambil tenor jangka waktu deposito yang 6 bulan, terus di bulan kelima kamu mau mencairkan ya, nah itu biasanya suka ada biaya penaltinya guys gitu. Terus sama yang kelima, ada pajak untuk bunga deposito sebesar 20%. Jadi kebayang gak sih? Udah mah si bunganya tuh kecil, dikenain pajak oke. Jadi ya bertubi-tubi ya ketidakuntungan dari si deposito ini. Menurut aku ya itu gitu. Oke, di sini aku juga mau melakukan perbandingan deposito dari 5 bank yang cukup ternama di Indonesia. Yaitu yang pertama ada BRI, BNI, BCA, Mandiri, dan juga ada Jenius. Kenapa aku tadi masukin Jenius? Karena Jenius ini cukup ada orang yang nanya kayak, deposito di Jenius berbeda nggak sih dari deposito bank yang lain? Apakah ada biaya penaltinya, returnnya lebih gede atau enggak? Itu sih pertanyaan-pertanyaan suka masuk ke aku ya. Oke, kita pertama mulai untuk BRI. Di sini aku akan membandingkan dari mulai setoran awal, tenor, bunga, dan juga biaya penaltinya. Kita masuk yang pertama untuk BRI. Di websitenya mereka dia bilang bahwa BRI itu bisa dimulai deposito dari mulai 5 juta. Itu kalau masuk ke internet banking. Tapi misalnya kalau masuknya ke datang ke cabangnya BRI itu harus 10 juta. Jadi setoran awalnya bisa 5 juta ya untuk BRI ini. Terus untuk tenornya, dia jangka waktunya ada 1, 2, 3, 6, 12, 18, 24, dan 36. Bunganya 3,5%, kecil ya. Untuk biaya penalti, di sini ada 2 skema untuk si BRI ini. Kurang dari 1 bulan dan jangka waktu lebih dari 1 bulan. Jika kurang dari 1 bulan, untuk nominal sampai dengan 25 juta, biaya penaltinya itu adalah 50.000. Sementara
nominal lebih dari 25 juta sampai dengan 100 juta, biaya penaltinya 75.000. Terus untuk nominal lebih dari 100 juta, itu biaya penaltinya itu adalah 125.000. Sementara untuk jangka waktu lebih dari 1 bulan, biaya penaltinya itu adalah 25% dari bunga yang telah diterima dan bunga berjalan tidak dibayarkan. Jadi tadi ada 2 skema itu. Kita ambil contoh ya, misalnya kamu deposito nih di BRI dengan tenor 12 bulan alias 1 tahun. Kemudian awal deposito kamu itu adalah 10 juta. Tadi kan bunga dia itu adalah 3,5%, itu 1 tahun, maka kita bagi ke 12 bulan ya, maka si bunga deposito itu adalah 0,29% per bulannya. Kemudian si 0,29% ini dikali 9 bulan, karena tadi ya kamu mencairkan di bulan ke-10, otomatis kamu cuma dapat sampai 9 bulan si bunganya. Otomatis kamu bakalan dapat si bunga itu di 2,65%. Nah, si 2,65% ini kita kali 10 juta, maka kamu akan dapat di angka 265.000 untuk bunga depositonya. Terus tadi kan biaya penaltinya itu adalah 25% dari bunga yang kamu dapat ya. Berarti biaya penalti itu adalah 265.000 dikali 25%, sama dengan 66.250. Itu biaya penaltinya. Nah, bunga yang kamu dapat dikurangi dengan biaya penalti. Otomatis bunga yang diterima selama 9 bulan itu adalah 265.000 dikurangi 66.250. Maka kamu bakalan dapat si bunga itu 198.750. Nah, itu bunga tersebut belum dikurangi dengan PPh sebesar 20%. Jadi makin kecil ya uang yang bakalan masuk ke kamu. Terus selanjutnya kita masuk ke BCA. BCA ini setoran awalnya itu adalah 8 juta, kemudian untuk tenornya ada di angka 1, 3, 6, 12 bulan. Jadi dia nggak sevariatif si BRI. Nah, si bunganya dia lebih kecil daripada BRI di angka 3,25%, tapi enaknya dari si BCA itu adalah tidak ada biaya penalti, hanya saja bunga berjalan yang tidak dibayarkan guys. Kita bikin simulasi lagi ya, sama kayak simulasinya kayak yang si BRI. Kita ambil deposito kamu itu adalah 10 juta, kemudian jangka waktunya adalah 12 bulan. Tadi kan si BCA itu punya bunganya itu di angka 3,25%, itu 1 tahun, maka kita bagi ke 12, maka bunga per bulannya adalah 0,27%. Dan sama kayak BRI, dana akan dicairkan di bulan ke-10. Otomatis kamu cuma punya dapat 9 bulan bunganya ya. Berarti 9 dikali 0,27%, maka kamu bakalan dapat bunga di angka 2,43%. 10 juta dikali 2,43%, maka kamu bakalan dapat return di angka 243.000. Dia nggak akan kena biaya penalti ya, karena tadi si BCA ini dia cuman tidak akan memberikan si bunga berjalannya. Jadi dibandingkan dengan BRI, deposito di BCA itu lebih menguntungkan karena returnnya 243.000. Sementara si BRI ya cuman ngasih kamu 198.750. Itu lebih kecil ya si BRI, lebih kejam. Nah, untuk BNI, nilai depositonya setoran awalnya adalah 10 juta. Terus tenornya di angka 1, 3, 6, 12, dan 24 bulan. Bunganya 3,5%. Ya, dia mirip sama si BRI bunganya. Kemudian untuk biaya penalti sama kayak BCA, tidak ada biaya penalti, hanya saja bunga berjalan tidak dibayarkan. Jadi kamu milih mana nih, BNI atau BCA untuk deposito kamu? Karena BNI lebih gede ya si bunganya. Sementara kalau BCA itu dia lebih unggul karena bisa mulai dari 8 juta, sementara BNI tadi 10 juta. Kemudian untuk Mandiri itu adalah setoran awalnya dia harus 10 juta guys. Kemudian si tenornya itu di angka 1, 3, 6, 12, atau 24 bulan. Bunganya dia sama kayak BCA di angka 3,25%. Tapi si Mandiri ini ada 2 ya. Si bunganya bisa dicairkan di awal atau nanti berdasarkan jatuh tempo. Bunga yang aku ambil itu adalah bunga yang pada saat jatuh tempo ada di angka 3,25%. Terus kalau untuk si Mandiri, biaya penaltinya itu kalau kurang dari 250 juta, maka dia kena biaya penalti 0,5% dari nilai deposito kamu. Berarti kalau kamu depositokan 10 juta, 0,5%-nya itu 50.000. Tapi ya tadi ya, dihitung juga berdasarkan si bunganya. Misalnya kamu dapat bunganya itu adalah 100.000, berarti 10 juta 100.000 dikali 0,5%. Berarti hasilnya berapa? Dan itu yang akan dipotong sama Bank Mandiri. Tapi kalau misalnya lebih dari 250 juta, dia
dia akan kena suku bunga penalti guys. Itu kalau di Mandiri. Sementara kalau di Genius mulai dari 10 juta, untuk tenornya dia lebih fleksibel dari 1 sampai 12 bulan. Untuk bunganya ini aku nggak tahu ya, aku ceknya di aplikasinya. Aku nggak tahu apakah memang terkena pandemi ataukah tidak, soalnya bank-bank yang lain itu pada turun, tapi ini aneh banget si Genius itu nggak turun dan tetap di angka 4 sampai 4,5% untuk si bunga deposito. Aku nggak tahu ya ini beneran seperti itu atau enggak. Kemudian untuk biaya penaltinya tidak ada biaya penalti dan bunga berjalan yang tidak dibayarkan. Itu guys gitu. Jadi tidak semua bank juga ada biaya penalti ya. Dan kamu harus tahu kalau misalnya mau ikutan deposito, apakah bank tersebut ada biaya penaltinya atau tadi hanya bunga berjalan yang tidak dibayarkan. Itu perbandingan 5 deposito dari bank-bank ternama. Menurut kamu, mana yang lebih baik di antara 5 bank ini ya? Nah, buat kamu yang mungkin tertarik untuk ikutan deposito, pastikan pertama, kamu tahu banknya, pilih bank yang mungkin bisa memberikan bunga yang lebih baik dari bank yang lain. Perhatikan juga tenornya guys gitu. Apakah mau ambil yang 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan gitu. Dan pastikan selama bulan-bulan tersebut kamu tuh nggak punya pengeluaran yang cukup besar. Seandainya itu pun terjadi, berarti kamu harus punya dana darurat lain yang itu bisa mencegah kamu untuk mencairkan si deposito. Karena kan tadi deposito itu akan optimal returnnya ketika kamu menginvestasikannya dalam jangka waktu yang memang sesuai dengan perjanjian kamu dengan bank gitu. Dan tadi misalnya kalau kamu mau menjadikan deposito ini sebagai agunan, berarti kamu harus nyari bank mana yang bisa ada fasilitas seperti ini. Dan makanya kenapa aku kurang tertarik ya, karena tadi ya menurut aku sendiri deposito ini kayak lebih banyak kerugiannya. Adapun nanti aku akan jelasin di video-video selanjutnya tentang instrumen investasi yang bisa mulai nabungnya itu dari mulai Rp10.000. Itu apa aja dan returnnya itu bisa lebih gede daripada si deposito itu sendiri. Gitu guys. Kalau kamu masih tertarik sama deposito, komen di kolom komentar maksudnya, ataupun kamu tidak tertarik juga bisa komen di kolom komentar. Dan menurut kamu mana sih yang lebih baik instrumen investasi versi kamu sendiri, oke? Dan hal yang mau aku sampaikan bahwa investasi itu kan cocok-cocokan ya. Kayak kamu nyari baju ataupun nyari jodoh gitu. Jadi tidak bisa dipaksakan dan jangan lupa untuk investasi di sesuatu yang emang kamu tahu. Dan ya poin lebihnya daripada investasi bodong ya lebih baik di deposito aja kalau kamu emang susah untuk mencari instrumen investasi yang lain gitu. Oh iya, di sini ada 2 produk sambal. Ini adalah dari Red File Kitchen. Ada sambal bawang dan juga sambal roa. Sambal bawang ini aku suka karena dia sangat original dan cocok untuk semua jenis cemilan, makanan, ataupun makanan berat. Sementara si sambal roa ini, dia adalah sambal khas dari Manado. Ada ikan roanya dan dia agak bau-bau asap gitu sih. Tapi dua-duanya bisa kalian coba. Bagi kalian yang pencinta pedes, itu wajib banget coba guys. Karena bagi aku sendiri, makan tanpa lengkap kalau nggak ada sambal. Gitu guys. Oke, segitu aja sih video dari aku. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan di share guys. Dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!